Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Untuk wawasan kebangsaan terdapat 4 submenu. Yang pertama pengertian, titik penting sejarah Indonesia, konsensus dasar berbangsa dan bernegara, bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Untuk pengertian wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Titik penting sejarah Indonesia. Yang pertama adalah Budi Utomo. Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Dilatar belakangi oleh perkumpulan mahasiswa Sekolah Dokter Jawa di Batavia mengenai pentingnya membentuk organisasi yang memajukan pendidikan dan kebudayaan di Hindia Belanda. Selanjutnya adalah Perhimpunan Indonesia. Berdiri pada tanggal 25 Oktober 1908, diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan R.N. Noto Suroto. Organisasi ini adalah organisasi pergerakan nasional pertama yang memuat unsur kata Indonesia pada nama kelompoknya. Selanjutnya adalah Kongres Pemuda I. Pada 30 April hingga 20 Mei 1926 diadakan Kongres Pemuda I di Jakarta. Semua utusan dari organisasi-organisasi pemuda di seluruh Indonesia hadir. Dalam kongres tersebut menghasilkan kesepakatan bersama mengenai kegiatan pemuda pada segi sosial, ekonomi, dan budaya. Selanjutnya adalah Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda II dilangsungkan selama 2 hari pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928. Kongres Pemuda kedua berawal dari sebuah keprihatinan atas gagalnya upaya Kongres Pemuda pertama yang diadakan tahun 1926 untuk segera mewujudkan cita-cita persatuan pemuda dan dipengaruhi pula oleh berkembangnya pemikiran politik secara terbuka para pemuda pada saat itu. Para pemuda dari berbagai latar belakang daerah, suku, agama menyatukan keyakinan mereka akan tumpah darah bangsa dan bahasa persatuan Indonesia. Keyakinan tersebut kemudian disebarkan untuk menjadi asas bagi semua perkumpulan bangsa Indonesia. Hasil Kongres Pemuda kedua adalah Sumpah Pemuda. Dan pada Kongres Pemuda kedua inilah lagu Indonesia Raya dikumandangkan tanpa syair. Selanjutnya adalah BPUPKI. Pendirian BPUPKI telah diumumkan pada tanggal 1 Maret 1945. Namun, BPUPKI baru diresmikan pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI memiliki tugas untuk menyelidiki rencana penting dalam pembentukan negara Indonesia. Selain itu, ada beberapa tugas BPUPKI lainnya, yaitu membahas dasar negara Indonesia, membentuk panitia kecil untuk menampung saran dasar negara, membantu panitia 9 dan panitia kecil. Selanjutnya adalah PPKI. Tugas PPKI adalah melanjutkan tugas BPUPKI dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dikarenakan pada saat itu posisi Jepang yang melemah dan nasib Indonesia yang tidak jelas. Terakhir adalah proklamasi. Proklamasi merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya. Dengan proklamasi berarti bangsa Indonesia mendapatkan kebebasan untuk menjatuhkan nasibnya sendiri sebagai bangsa yang berdaulat. Proklamasi merupakan jembatan emas untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Jadi Pancasila sebagai dasar dan pedoman yang kuat untuk mencapai tujuan negara Indonesia. Yang selanjutnya adalah Undang-Undang 1945. Undang-undang hanya sebagian daripada hukum dasarnya negara. Undang-undang adalah hukum dasar negara yang tertulis. Selain itu, berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Selanjutnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang tertera dalam lambang negara Indonesia Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan
bangsa yang harus dijunjung tinggi. Selanjutnya adalah NKRI. Negara Indonesia terdiri atas wilayah yang luas dan tersebar dengan berbagai adat, suku, keyakinan, serta budaya. Itu sebagai tujuan dasar menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Bendera, bahasa, lambang negara, lagu kebangsaan. Bendera negara Indonesia yaitu bendera merah putih. Bendera merah putih ini mempunyai makna khusus. Merah berarti berani, putih berarti suci. Bahasa kebangsaan. Bahasa nasional kita adalah bahasa Indonesia. Lambang negara. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Di dalam lambang Garuda Pancasila ini memiliki filosofi, yaitu 17 helai bulu di masing-masing sayap Garuda Pancasila, 8 helai bulu pada ekor Garuda Pancasila, 19 helai bulu di bawah perisai atau pangkal ekor, 45 helai bulu di bagian leher Garuda Pancasila. Lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya. Lagu ini diciptakan oleh W.R. Supratman untuk pertama kalinya. Lagu Indonesia Raya dikumandangkan pada Kongres Pemuda II dalam bentuk instrumental dan syairnya dipublikasikan di koran Sinpo pada tanggal 10 November 1928. Bela negara. Pengertian bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara. Ancaman. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dalam negeri maupun luar negeri yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa. Kewaspadaan dini. Kemampuan kewaspadaan dini dikembangkan untuk mendukung sinergisme penyelenggaraan pertahanan militer secara optimal, sehingga terwujud kepekaan, kesiagaan, dan antisipasi setiap warga negara dalam menghadapi potensi ancaman. Nilai-nilai dasar bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.